Kami boleh membuka hati kami Tuhan. Kami boleh menyediakan hati kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami ada di tempat ini karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan karena kuat dan gagah kami boleh hadir di tempat ini. Tapi kami boleh datang tempat ini karena kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau adalah yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami bukan mencari perkenanan manusia, tapi kami hanya mencari perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini, memuji menyembahkan Tuhan. Tuhan berikan waktu buat kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menuntut kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, satu kata perkataan-Mu Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Untuk kata perkataan-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Bapa berbicara bagi kami. Tuntun hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kami dalam mengarungi bahtera hidup ini Tuhan, kami tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami berjalan fokus bersama dengan Engkau. Karena kami tahu ada yang terbaik Engkau siapkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami boleh membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk taburan firman-Mu. Dan kami batalkan, kami tolak setiap kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami, pikiran hati kami dalam nama Yesus. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan. Sehingga apa yang hamba boleh sampaikan pada pagi hari ini itu boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berfirman bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Ya, shalom. Ya, shalomnya belum bersemangat ini. Shalom. Gitu dong. Ya, terima kasih buat Praise Worship yang hari ini senantiasa boleh membawa kita ada masuk dalam hadiratnya. Amin. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, tapi kepada Bapak Tembaga tempat ini, semua para tua, pekerja, dan para jemaat Teo di tempat ini. Saya bersyukur boleh melayani tempat ini. Saya ini sebenarnya bukan yang melayani baru di tempat ini. Ini namanya jiwa baru stok lama, gitu ya. Tapi sangat bersyukur karena memang beberapa kesibukan yang saya kerjakan di beberapa kali Bapak kembali tempat ini untuk memberikan kesempatan kepada saya, tapi selalu berbenturan jadwalnya sehingga hari ini diberikan kesempatan dan puji Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Saudara, kemarin saya memberikan tema yaitu tentang kemerosotan rohani. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, ya, sering kita melihat perkara-perkara yang terjadi dalam dunia ini membuat kehidupan kita sebenarnya seolah-olah tidak mengalami kepastian, seolah-olah membuat kehidupan kita menjadi bimbang, seolah-olah membuat kehidupan kita menjadi terombang-ambing. Ya, keadaan baik itu di dalam pemerintahan, bermasyarakat, bahkan peristiwa dunia yang sedang melanda dunia ini. Tapi saya percaya bahwa Alkitab sudah mencatat bahwa pada hari-hari terakhir
akan terjadi masa yang sukar. Ya, Alkitab sudah tuliskan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Orang akan lebih mencintai dirinya sendiri. Orang akan fokus kepada dirinya. Bahkan mereka tidak mempedulikan agama. Mereka menjadi cinta uang. Bahkan kita berkata pada hakikatnya mereka memungkiri dirinya. Kita berkata jauhilah mereka. Nah, dunia ini sedang menarik kita untuk berada di dalam posisi yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kita percaya bahwa dalam Yesus ada kepastian. Tapi dunia ini coba menarik kita untuk meragukan kepastian itu. Dunia ini menarik kita untuk bergeser daripada jalan Tuhan. Dengan berbagai macam cara, iblis akan coba mengganggu kita. Iblis akan coba untuk merebut kita dari kerajaan Allah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Perhatikan pergaulan daripada Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di lingkungan Bapak Ibu Saudara seperti apa hari-hari ini. Apakah pergaulan Bapak Ibu Saudara membawa Bapak Ibu Saudara akan semakin bertumbuh imannya, atau justru pergaulan Bapak Ibu Saudara membawa Bapak Ibu Saudara semakin jauh dari Tuhan? Atau di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, apakah pekerjaan itu mendorong kita untuk tetap berjalan di jalan kebenaran, atau justru kita berjalan, mungkin kita masih berjalan, tapi kita berjalannya jadi salah arah. Tadi saya coba bincang-bincang tadi dengan pendidikan yang ada di bangsa kita. Dengan berbagai anggaran pendidikan di bangsa kita ini begitu besarnya, tapi kenapa pendidikan masih morak-marik sampai hari ini? Mengalami, bahkan menurut saya mengalami kemunduran. Ya, sekolah-sekolah diperlengkapi dengan berbagai besar bantuan-bantuan, tapi tidak mencapai pendidikan yang maksimal. Ya, bangsa kita memang orang berkata maju, tapi kalau kita melihat banyak kemunduran. Bahkan kita juga berkata, oh saya masih melayani Pak, saya masih rajin ke gereja Pak, saya masih aktif semua kegiatan persekutuan, doa, segala macam, saya masih hadir Pak. Ya mungkin secara aktivitas kita bisa hadir, secara fisik kita bisa hadir, tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara, pernah nggak mengoreksi diri kita? Apakah kita betul-betul terus berjalan maju bersama dengan Tuhan? Saya tidak melihat seberapa besar aktivitas yang kita kerjakan, tapi bagaimana kualitas daripada aktivitas kita. Seberapa banyak kita mengikuti kegiatan doa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang rohani. Dikit-dikit ditanya, ibu itu kemana? Lagi kurban. Ibu itu di mana? Lagi doa Pak. Ibu itu di mana? Oh lagi begini, semua kegiatan. Tapi sebenarnya ada banyak kemunduran secara rohani, ya, yang dia alami sendiri. Persoalan-persoalan seringkali membuat dia menjadi mundur. Nah, saya mau sampaikan bahwa kemerosotan rohani ini sedang melanda anak-anak Tuhan, sedang melanda orang-orang percaya, sedang melanda hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak fokus lagi untuk menyenangkan hati Tuhan sebenarnya, tapi mereka tetap masih melayani. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, sedang mengalami kemunduran, sedang mengalami kemerosotan. Nah, istilah merosot adalah dalam konteks Kristen adalah pembahasan tentang gerakan menjauh dari Kristus. Jadi merosot itu artinya apa? Menyusut. Atau gerakan yang saya sebut adalah menjauh dari jalan Tuhan. Makanya saya sampaikan bahwa orang yang keluar dari rencana Tuhan, orang yang keluar dari jalan Tuhan, dia sedang berjalan menuju rancangan iblis. Orang yang keluar dari jalan Tuhan, maka dia sedang masuk ke dalam rancangan iblis. Makanya kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Boleh kita rajin ke gereja, boleh kita rajin beribadah, tapi coba kita lihat dulu, betul kan?
rohani saya semakin menanjak? Atau justru rohani saya stagnan? Atau justru lebih mundur? Karena saya percaya kehidupan kekristenan kita tidak seperti roda pada api yang senantiasa berputar-putar. Tapi saya selalu berkata bahwa kehidupan kekristenan kita harus seperti anak tangga. Dari tangga pertama naik ke tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Makanya Firman Tuhan berkata, kamu tidak ditetapkan jadi ekor tetapi menjadi kepala. Kamu tidak ditetapkan jadi pengikut tetapi menjadi pemimpin. Artinya apa? Kerohanian kita harus menanjak. Maka kehidupan kita ini yang kita jalani hari ini adalah ada manusia rohani kita, tapi ada juga manusia batinnya kita. Itu manusia roh. Nah, seringkali kita lebih sibuk mengurusi manusia jasmani kita. Pokoknya apa yang kurang tentang manusia rohani, manusia jasmani kita, kita berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya manusia jasmani saya terpenuhi dengan baik. Tapi adakah Bapak Ibu Saudara yang begitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk apa? Membangun manusia batinnya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau kita jujur, para ibu-ibu kalau untuk memoles kecantikannya berbagai macam cara, apalagi dengan skincare yang begitu banyaknya merajalela. Bapak Ibu Saudara masuk ke online itu belanja apa saja, aduh luar biasa di situ. Tapi adakah segitu getolnya kah Bapak Ibu Saudara untuk mengurusi manusia batinnya Bapak Ibu Saudara? Seringkali banyak orang hanya mempercantik manusia jasmaninya, tapi maaf, lupa mempercantik manusia rohaninya. Ya, saya percaya boleh, saya nggak melarang mempercantik manusia jasmaninya, tapi manusia batinnya juga itu jauh lebih penting daripada manusia jasmaninya. Kalau cantik di dalam, saya percaya dia kan orang yang paling cantik di luar. Buat apa cantik di luar, tapi di dalam penuh dengan, makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, kamu di luarnya seperti kuburan saja. Di luarnya bagus, di luarnya manis, di luarnya sialok, di luarnya kata-katanya indah, bahkan lebih indah daripada kata-kata mutiara. Tapi yang kita berkata, tapi di dalammu penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Nah, ini buat saya, ini adalah sebuah kemerosotan di dalam rohani kita. Nah, seorang yang merosot adalah seorang yang bergerak menuju arah yang salah. Jadi merosot itu adalah seseorang yang bergerak menuju, sama bergerak tapi menuju arah yang salah. Semua kita bergerak, tapi pastikan diri kita bergerak ke arah yang benar. Amin. Pastikan setiap kita, para pelayan Tuhan, para anak-anak Tuhan, orang percaya, pastikan diri kita bergerak bukan menuju kepada jalan yang salah, tapi menuju ke jalan yang benar pergerakannya. Seorang pelari itu kan sudah ada jalurnya dibuat pelari. Secepat apapun pelari itu, secepat hebat dia, tapi kalau dia sudah di jalur yang salah, dia tidak akan pernah menjadi pemenang. Tidak akan pernah jadi pemenang. Hanya orang yang berjalan di jalur yang benar, dia akan sampai kepada garis finish. Nah, seperti saya, kita ini sedang bertanding, kita ini sedang berlomba. Kita ini diibaratkan seorang petani, seorang petinju, bahkan dikatakan seorang pelari yang menuju sampai garis finish. Maka kita berkata, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri garis pertandingan dengan baik. Sekarang telah tersedia mahkota kehidupan bagi saya, bahkan bagi semua orang yang menantikan Tuhan. Ada akhir, ada ending daripada kehidupan kita ini untuk mencapai garis akhir. Nah, saya coba mempersingkat karena waktunya tidak terlalu lama, di baru bukannya sudah banyak sekali. Nah, artinya adalah orang yang bergerak menuju arah yang salah secara rohani, ia mengalami penurunan, bukan perkembangan. Seorang yang merosot pada suatu saat membuat komitmen pada Kristus untuk memelihara sebuah standar perilaku yang secara benar, namun ia telah kembali kepada kebiasaan lama. Ya, berada kepada kebiasaan lama, kemerosotan tersebut terwujud dengan berbagai cara. Ya. Nah, coba kita buka dulu Alkitab. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu,
Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Meskipun manusia jasmani kami dikatakan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Saya percaya ini adalah hukum alam yang tidak bisa kita lawan. Ya, dari anak-anak menjadi remaja, menjadi muda, ya, menjadi tua, ya, dan sampai apa? Kalau 70, 80 ya puji Tuhan. Tapi itu akan merosot semuanya. Semuanya akan merosot. Tak ada yang contohnya usia 17 tahun atau 25 tahun dan dia bisa berkata pada usia 80, "Wih, kok saya jadi keriput hari ini?" Ya, tak bisa. Itu akan merosot. Kesehatan kita pasti akan menurun. Berjalannya waktu. Kalau dulu kita masih, ya seperti saya masih muda ya, masih bisa makan panggang 2 porsi. Ya kan, karena kolesterolnya masih sedikit. Tapi coba, kalau bertambah usianya, apakah saya di usia 60 masih bisa makan panggang 2 porsi? Naik ke 65 tahun, 70, akan merosot. Makanya sering berkata, kalau sudah orang tua dikatakan, kalau berjalan itu hati-hati. Kenapa? Sudah ada apa namanya? Keropos tulang. Ya, bahkan kemarin saya pergi ke salah satu saudara di Jakarta. Dia bilang bahwa setiap sebulan sekali dia harus kasih pelumas ke lututnya. Dia suntik lututnya supaya ada pelumasnya. Ya saya nggak tahu ya, apakah bisa ke bengkel motor tanpa pelumas juga saya nggak tahu. Tapi kalau di sana dibilang ke dokter. Karena saya bertahu bahwa di dalam ini katanya ada pelumasnya juga. Jadi seperti ada olinya gitu kan, supaya bisa begini. Ya, itu akan merosot. Yang tadinya kita bisa lari berapa ratus meter, ya akan merosot. Tapi manusia batinnya kita jangan sampai merosot. Manusia batinnya kita harus semakin naik. Manusia batinnya kita berkata dari hari ke hari terus diperbaharui. Manusia batinnya kita tiap hari, tiap saat harus mengalami peningkatan demi peningkatan. Kenapa kita waktu ikut Tuhan, kalau tersinggung itu menjadi hal yang biasa kadang-kadang. Tapi sampai udah tua, tersinggung pun menjadi hal yang masih tetap gampang tersinggung. Dari mulai ikut Tuhan sampai hari ini masih gampang tersinggung. Artinya apa? Manusia batiniahnya tidak diperbaharui. Manusia rohnya tidak diperbaharui. Kalau mungkin bulan yang lalu kita gampang tersinggung, tapi kalau sampai hari ini masih gampang tersinggung, saya percaya tidak ada pembaharuan di sini. Kalau mungkin kita 10 bulan yang lalu tidak bisa mengampuni, tapi kita sudah melayani 10 tahun, nggak bisa mengampuni, ada yang salah. Manusia batinnya kita tidak berbaharui. Kita hanya melakukan aktivitas, kita hanya melakukan rutinitas belaka. Makanya saya sering katakan bahwa pertumbuhan, kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari berapa lamanya di Tuhan. Oh, saya udah ikut Tuhan 20 tahun, Pak. Saya udah ikut Tuhan 30 tahun, Pak. Tapi gak disalam tersinggung pulang. Dan mau datang lagi. Ya. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang rohaninya kurang diberi makan sehingga mengalami penurunan rohani. Karena kita hanya memperhatikan manusia lahiriah. Karena seringkali yang dipuji-puji orang adalah manusia lahiriah kita. Kalau kita semakin berusia, ibu kok semakin cantik ya, bapak kok semakin ganteng, makin tua makin ganteng, Pak. Ya mereka hanya memperhatikan itu. Tapi mari, kadang-kadang yang dipuji dia, kamu kok makin cantik. Tapi maaf, di dalamnya seringkali dia nangis. Iya Pak, luar saya cantik, tapi di dalam keropos. Nah ini yang perlu, ya. Nah, coba Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ya, janganlah adanya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan kerajinanmu menjadi kendor. Jangan mundur. Ya, kerajinan kita jangan mundur, tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani
Jadi ada beberapa ayat yang kita berkata bahwa kita ini harus terus, jangan merosot, tapi harus naik dan naik. Nah, Matius pasal 4 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat keempat, tetapi jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan cuma hal-hal yang lahiriah saja, bukan cuma masalah makan dan minum yang kita butuhkan hari-hari ini, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, itulah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Itulah yang membuat manusia rohani kita atau manusia batinnya kita semakin hari semakin naik. Nah, kalau kita mencoba melihat di Roma pasal 11, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana manusia rohani kita, manusia batinnya kita akan terus naik, tidak merosot kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan cuma sekali seminggu di gereja, dan belum tentu Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini belum tentu itu ingat, sudah lupa. Saya kemarin khotbah di Bekasi di Harapan Indah, saya bikin 4 poin. Saya begitu selesai khotbah, coba siapa yang bisa poin-poin yang saya sampaikan, satu pun tidak ada yang tahu. Kalau kita mengingat hal yang baik itu kayaknya susah, tapi coba kalau mengingat hal yang jahat, mengingat hal yang tidak baik, kadang-kadang sampai kapanpun kita masih ingat. Kita pernah ditraktir orang makan bakso, kita gampang lupa. Tapi satu kali disinggung orang itu, kita tidak pernah lupa. Itulah manusia. Artinya buat saya, rohaninya sedang merosot. Makanya jangan pernah kita ingat-ingat keburukan orang lain, tapi ingatlah kebaikannya. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah memberikan yang tidak baik atas kehidupan kita. Semuanya adalah hal yang baik. Nah, mari kita cek kehidupan kita. Ada beberapa ciri rohani yang kita sedang mengalami penurunan atau kemerosotan. Yang pertama adalah, mari kita cek. Ini bagi saya juga, karena firman itu adalah pedang bermata dua. Ya, jadi saya hari ini tidak hanya untuk menyampaikan sesuatu, tapi ini koreksi bagi saya. Karena yang saya takutkan dalam diri saya adalah bahwa saya pintar menasihati orang lain, tapi saya lalai untuk melakukan nasihat itu sendiri. Makanya gereja adalah pengajar kasih terbaik, tapi seringkali pelaku kasih terbaik ada di luar gereja. Kalau kita ngajar itu luar biasa, kita ngajar mengampuni itu luar biasa. Apa kita jangan tanya tentang mau belajar mengampuni, jangan tanya. Tapi ada banyak juga pendeta yang tersinggung. Ada juga banyak pendeta yang tidak bisa ampun. Ada juga pendeta yang tidak bisa bersahabat, tapi mengajar tentang mengampuni. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa poin yang saya sampaikan tentang kemerosotan rohani ini. Nah, ciri yang pertama, orang yang sedang merosot rohaninya adalah kasihnya semakin tinggi. Cek hati kita. Suami istri, anak-anak, bertetangga, sesama pelayan, bahkan lingkungan, orang lain, apakah kasih kita sudah semakin tinggi? Nah, kasih manusia semakin tinggi. Nah, coba buka Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi tinggi. Karena dengan saya katakan tadi, karena berbagai persoalan yang ada, dengan berbagai tantangan yang ada, dengan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita berkata, kasih manusia semakin dingin. Ya, tidak peduli lagi, ya, akan penderitaan orang lain. Ya, menjadi orang yang tidak peduli akan penderitaan orang lain atau kesalahan orang lain. Kalau dulu, kita masih ingat, ketika ada kecelakaan di jalan, orang itu berlomba-lomba untuk menolongnya. Tapi kalau sekarang, aduh, Pak, tak perlu ke saya, pergi. Hal-hal yang lumrah sekarang itu. Oh, nggak perlu Pak, urusan itu Pak. Apakah kita mesti coba kita lihat diri kita. Ketika kita melihat orang lain di
luar sana melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, apakah kita masih punya belas kasihan bagi mereka? Atau justru kita berkawas mereka? Masih pedulikah kita dengan jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agung? Amanat agung Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Dan saya percaya kalau kita memiliki kasih yang tidak tinggi, saya percaya tidak ada kursi yang kosong. Kenapa? Karena kita akan peduli dengan orang lain, karena kita akan peduli dengan mereka. Kasih itu akan terus mendorong kita. Belas kasihan itu akan terus mendorong kita. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Nah, yang kedua adalah ciri orang yang mengalami kemerosotan rohaninya. Yang kedua adalah hanya fokus pada keinginan duniawi. Ya, coba Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal ketiga ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang mari kita cek. Yang kedua adalah fokusnya kepada keinginan duniawi. Tadi kalau doa di sini dikatakan di Jakarta sedang ada acara cukup ramai. Ya, ada pelantikan di sana. Ada banyak di situ dibuat apa? Tenda-tenda banyak di situ. Dikasih makan gratis itu banyak. Ya, kalau orang yang fokus kepada duniawi, dia akan lebih mengutamakan itu daripada datang kepada Tuhan. Makanya seringkali kita berkata bahwa aku cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun apa? Badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Jangankan badai, cuma 2 menit suami udah ke gereja lagi. Cuma 2 menit, itu belum badai. Suami-suami belum dibikin kopi saja, kayaknya rasanya ini istri saya udah gak sehat. Apalagi hari-hari ini saya mengikuti di media sosial. Kalau dulu itu, kalau sekarang itu Pak, perselingkuhan itu menjadi hal yang biasa untuk hari-hari ini. Dianggap itu terang kehidupan. Mencintai suami orang itu menjadi terang kehidupan. Mencintai istri orang menjadi hal yang lumrah. Lebih fokus kepada hal-hal duniawi, tidak fokus lagi kepada perkara-perkara surga. Maka tema Natal itu saya sangat terinspirasi tuh. Dikatakan apa? Pikirkan perkara-perkara di atas. Nah, kenapa? Karena fokus manusia hari-hari ini kepada yang duniawi, bukan fokus lagi kepada perkara-perkara di atas. Jadi ciri yang kedua adalah hanya fokus kepada perkara duniawi. Nah, mari kita cek, apakah kita hari-hari ini sedang fokus kepada perkara-perkara duniawi, atau kita fokus kepada perkara-perkara surgawi? Ya. Nah, yang ketiga adalah ada beberapa ayatnya, tapi karena memang waktu agak singkat. Nah, yang ketiga adalah ciri orang yang sedang merosot rohaninya. Yang ketiga, lebih mengandalkan kemampuan sendiri dan pengetahuan daripada Tuhan. Lebih mengandalkan kemampuan sendiri. Oh, saya bisa kok, saya orang pintar kok. Ya, baik. Bahkan ini ada di dalam pelayanan. Mengatur pelayanan pakai otak, mengatur strateginya. Pokoknya, saya bisa manage dengan baik. Buat saya, manajemen itu penting. Tapi jangan sampai manajemen yang kita miliki berbenturan dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan manusia. Kita tidak sedang mengerjakan perkara-perkara duniawi, tapi kita sedang mengerjakan perkara-perkara surgawi. Seharusnya yang menjadi komandan arahan kita adalah yang dari surga. Apa yang perlu kita kerjakan? Nah, Amsal pasal yang ke-5 berkata, Amsal pasal ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Seringkali ini otak kita yang sebesar Pak Pawe ini,
tidak sanggup menganalisa semua apa yang terjadi. Tidak sanggup. Makanya jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya yang menjauhkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuk, artinya dia sedang mengalami kemunduran. Nah, yang keempat adalah kembali pada kehidupan manusia lama. Ini lebih parah lagi. Orang yang kembali kepada manusia lamanya adalah orang yang tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan pasti dia akan kembali kepada manusia lama. Dan saya percaya setiap kita punya tujuan. Amin. Jadi makanya perlu dibuat tujuan. Saya ke depan ini seperti apa? 1 tahun lagi saya seperti apa? 2 tahun, 3 tahun seperti apa? Jadi itu akan mengarahkan kita sendiri. Makanya pandangan kita jangan pernah terkecoh dengan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Tapi kita harus terus memandang. Coba buka 2 Petrus. Ya. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22 demikian firman Tuhan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal Allah, jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang menjadi kembali ke kubangannya. Jadi kalau kita tahu dikatakan apa? Anjing kalau dia muntah, kalau kita perhatikan muntahnya bisa dimakan. Babi dikatakan sebersih apapun dibikin, ketika dia ketemu dengan apa? Dengan kubangan, dia akan masuk ke situ berendam kembali. Nah sama. Kehidupan kita sudah ikut Kristus, tapi kalau manusia rohani kita merosot, pasti kembali. Makanya banyak orang berkata, "Oh Pak, saya ini kok jatuh bangun di sini, Pak? Kok saya modelnya begini, Pak?" Artinya rohani sedang merosot. Makanya perlu diperbaharui supaya apa? Supaya rohani kita semakin naik. Jadi ini cirinya adalah, yang pertama adalah orang yang sedang merosot rohaninya adalah kasihnya menjadi tinggi. Yang kedua adalah hanya fokus kepada perkara keinginan duniawi. Dan yang ketiga adalah lebih mengandalkan kemampuan sendiri dan pengetahuan dunia. Dan yang keempat adalah kembali pada kehidupan lamanya. Nah, supaya kita tidak merosot, tetapi rohani kita semakin naik. Nah, coba buka 2 Petrus pasal pertama ayat 10. 2 Petrus pasal pertama 10 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi pertama adalah kita harus berusaha sungguh-sungguh. Berdoa pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berumah tangga dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita berkata, supaya panggilan dan pilihanmu, kalau kita berkata, makin teguh. Saya percaya yang memanggil kita bukan gembala kembali. Yang memilih kita bukan gembala kembali, tapi memanggil kita adalah Tuhan. Yang memilih kita adalah Tuhan. Nah, supaya panggilan dan pilihan Tuhan makin teguh, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya hanya orang yang sungguh-sungguhlah akan bisa menikmatinya nanti. Seorang petani sungguh-sungguh akan dia bisa menikmati panennya. Pelari yang sungguh-sungguh dia akan bisa menikmati hadiahnya. Kita nggak mungkin berkata, saya pengen diberkati oleh Tuhan, tapi hidup tidak sungguh-sungguh. Ada orang bikin tulis status, segala sesuatunya indah pada waktunya, betul. Tapi kalau kita cuma kerjanya tidur, apa yang indah? Hidup kita kadang-kadang terlalu miring. Perlu sadar.
Ya kan, hamba-hambanya banyak bisa segala satu pindah apa punya. Tapi begitu dicek rumahnya cuma tidur tiap hari. Apa yang pindah? Kita perlu seperti itu. Oh segala sesuatu, pokoknya Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Kalian janji Tuhan, saya percaya, saya setuju. Kalian janji Tuhan tidak apa-apa. Tapi ada bagian kita yang kita kerjakan. Jangan cuma dikira janji Tuhan pasti kamu akan diberkati. Tapi kalau kita tidak kerjakan apa-apa, apa yang diberkati? Kita berkata pokoknya kami akan semakin berkembang. Tapi apa berkembang kalau kita tidak mengerjakannya? Maka dikatakan mari kita dengan sungguh-sungguh supaya pilihan kita makin teguh. Dan sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Artinya rohani kita akan semakin naik. Amin. Nah, yang kedua adalah Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 12. Ya, agak panjang ini sampai 5. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, mari kita senantiasa semakin taat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dan mari kita kerjakan dengan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku hadir kata Paulus, tetapi terlebih pula pada waktu tidak hadir. Maka dikatakan Allah mengerjakan suatu hal yang baik. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Semuanya mengerjakan yang baik. Sekalipun kita merasa kayaknya tidak enak, Pak, kayaknya ini pergumulan saya berat, Pak, kayaknya persoalan saya berat, Pak, saya memastikan kepada Bapak Saudara, persoalan yang berat itu Tuhan punya maksud dan rencana sih. Cukup taat saja, taat saja. Saya percaya di balik semuanya itu kita berkata Allah turut bekerja dalam segala satu hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kata sungguh-sungguh ini sering disebutkan di dalam kita. Artinya apa? Kita pun harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah Ibrani pasal ketiga. Ibrani pasal ketiga ayat 13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang jahat hatinya. Ya, jangan seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Alkitab berkata hari ini, jangan tunggu besok. Hari ini, ketika itu tanda ada dalam kehidupan kita hari ini, baru kita langsung berkata, oh iya, itu saya Tuhan. Saya mau berubah. Saya mau perbaharui supaya rohani saya semakin baik. Mari kita berdiri. Mari kita teguhkan hati kita dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini firman Tuhan menegur setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengoreksi hidup kita. Karena firman itu adalah mengoreksi, membersihkan, bahkan untuk menguatkan kita. Kalau firman ini datang kepada kita, ini buat kita. Jangan pikirkan buat orang lain, tapi ini firman buat saya. Ini firman buat saya Tuhan. Kalau hari ini saya masih melakukan aktivitas saya,
Saya masih melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani, tapi rohani saya sedang merosot. Hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Hari ini aku berseru kepadamu Tuhan. Biarlah hidup saya Tuhan Engkau perbaharui dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biar hari-hari ke depan kami semakin sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Biar hari-hari ke depan kami boleh melakukan, mengerjakan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, dan senantiasa taat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memanggil kami dan memilih kami. Biarlah panggilan dan pilihanmu atas hidup kami semakin teguh dan teguh. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini, tapi kami mau untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami berjalan keluar daripada jalur-Mu, keluar daripada kehendak-Mu Tuhan, hari ini kami kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan bagus dan kehidupan kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati gembala-gembala ini, berkati semua para penatua, pengerja di tempat ini. Biar mereka semakin sungguh-sungguh dan semakin naik dan naik untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mengerjakan dengan Roh Kudus, sehingga firman itu terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi kehidupan hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput umatnya yang setia di awan-awan yang permainan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.